Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laswardi. Saya merupakan anak mahasiswa semester 4 Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, YN Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang review makalah dari kelompok 7 sampai kelompok 13 mata kuliah akuntansi biaya. Kita masuk pada materi yang pertama, joint product and by product. Joint product atau produk bersama definisikan sebagai beberapa produk yang dihasilkan dalam satu rangkaian atau seri proses manufaktur secara bersamaan atau serempak menggunakan bahan baku, tenaga kerja langsung, alokasi biaya freelance secara bersama. Sedangkan produk sampingan atau byproduct adalah produk yang keluar dari jalur pemrosesan bersama, namun nilai jual atau kuantitas isinya relatif sangat rendah dibandingkan produk utama. Karakteristiknya yaitu yang pertama ada produk diproses secara bersamaan, yang kedua setiap komoditas produk memiliki jaringan hubungan fisik yang sangat erat dalam rangkaian produksi, yang ketiga dikenal adanya istilah mendasar bernama speed of point. Tujuannya sendiri, yang pertama untuk menghitung harga pokok produksi, yang kedua menyusun valuasi nilai persediaan produk, yang ketiga menilai kecukupan nilai persediaan, yang keempat mengidentifikasi biaya bahan yang hancur atau proses konversi manufaktur berlangsung, dan yang kelima membantu pengaturan tarif harga produk atau jasa. Metode yang digunakan yang pertama ada metode harga pasar atau nilai jual relatif, yang kedua metode unit fisik, yang ketiga metode biaya satu alat rata atau rata-rata sederhana, dan yang keempat metode rata-rata timbang. Sedangkan untuk perlakuan produk samping atau byproduct menggunakan dua metode, yaitu metode tanpa alokasi biaya bersama atau non-product cost method, dan yang kedua metode alokasi formal atau metode pembalikan reversal cost method. Kita masuk materi yang kedua, just in time costing. Di dalam konteks manajemen, just in time costing berarti bahwa bahan baku, komponen, dan produk jadi hanya diproduksi dan dipesan pada saat dan dalam jumlah yang benar-benar dibutuhkan. Sedangkan untuk konsep JIT costing atau backwards costing adalah sistem akuntansi biaya yang dirancang khusus untuk perusahaan yang telah menerapkan sistem produksi JIT secara menyeluruh. Mekanisme cara kerja backwards costing ada tiga. Yang pertama pembelian bahan baku, yang kedua proses produksi berjalan, dan yang ketiga penyelesaian produk atau backflash. Syarat-syarat penerapan JIT costing ada 4, ada 5. Yang pertama siklus produksi yang pendek, kemudian stok WIP yang minimal, produk yang standar dan massal, sistem produksi JIT yang sudah berjalan, yang kelima tersedianya biaya standar yang andal. Sedangkan untuk kelebihannya, yang pertama efisiensi administrasi yang tinggi, laporan biaya yang lebih cepat, konsistensi dengan filosofi JIT, dan mengurangi kompleksitas sistem. Adapun untuk kekurangannya yaitu seperti tidak dapat menampilkan biaya per departemen secara detail, resiko tidak kelihatan valuasi persediaan, ketergantungan pada biaya standar, dan tidak cocok untuk semua jenis perusahaan. Kita masuk pada materi yang ketiga, material controlling. Material controlling dalam akuntansi biaya adalah sistem pengendalian yang digunakan untuk mengawasi, mencatat, mengelola seluruh pergerakan bahan baku, mulai dari proses pengadaan hingga bahan tersebut digunakan dalam proses produksi. Fungsinya yaitu untuk perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pencatatan biaya, dan pengawasan. Sedangkan tujuannya untuk menjamin ketersediaan material, meminimalkan biaya persediaan, menghindari pemborosan dan kerugian, mendukung efisiensi produksi, dan menghasilkan informasi biaya yang akurat. Metode yang digunakan yaitu yang pertama ada metode requirement planning atau MRP, kemudian metode economic order quantity atau EOQ, yang ketiga metode fixed order quantity atau FOQ, dan yang keempat metode just in time atau JIT. Kendala-kendala yang sering dihadapi yaitu seperti pencatatan yang tidak tertib, keterbatasan sistem informasi, kemudian data fisik dan catatan, kurangnya koordinasi antar bagian, dan fluktuasi harga bahan baku. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, labor controlling. Labor controlling atau pengendalian biaya tenaga kerja merupakan bagian integral dari akuntansi biaya yang bertujuan untuk mengendalikan efisiensi dan efektivitas penggunaan tenaga kerja agar biaya yang dikeluarkan dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas output. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada dua. Yang pertama faktor internal seperti sistem manajemen dan kualitas pengawasan, keterampilan dan produktivitas karyawan, sistem kompensasi dan insentif, penerapan teknologi dan metode kerja. Dan sedangkan untuk faktor yang kedua ada faktor eksternal yaitu seperti regulasi pemerintah, kondisi pasar, faktor ekonomi, persaingan industri dan globalisasi, dan faktor sosial dan budaya. Oke. Indikator dan metode yang digunakan dalam pengerjaan labor controlling ada tiga. Yang pertama ada metode pengukuran labor controlling atau pengendalian biaya tenaga kerja, yang kedua metode pengukuran productivity control atau pengendalian produktivitas, dan yang ketiga ada metode pengukuran manpower planning control atau pengendalian perencanaan SDM. Tantangan yang sering dan hambatan yang sering dihadapi, yang pertama ada kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pengendalian tenaga kerja, sistem pengawasan tenaga kerja yang belum optimal, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, tingginya tingkat turnover karyawan, dan perubahan regulasi tenaga kerjaan. Strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama dengan peningkatan kompetensi dan pelatihan karyawan, kemudian penerapan standar kerja dan pengukuran kinerja, pemanfaatan teknologi informasi dan HRIS, dan pengendalian dan evaluasi biaya tenaga kerja. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima, faktor effect controlling. Biaya overhead atau faktor overhead adalah semua biaya yang terjadi dalam proses produksi yang tidak termasuk biaya bahan baku langsung maupun biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk pengendalian biaya overhead atau factory overhead controlling adalah proses perencanaan, pemantauan, dan pengevaluasian seluruh biaya produksi yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan produk atau aktivitas tertentu. Pentingnya overhead controlling yaitu karena mengendalikan pemborosan biaya produksi, membantu penentuan harga produk yang akurat, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan mendukung
pengambilan keputusan manajemen. Klasifikasi biaya overhead publik ada dua, yaitu berdasarkan perilaku biaya terbagi menjadi tiga, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Sedangkan untuk biaya berdasarkan departemen terbagi di dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Mekanisme pengendalian overhead ada tiga, yaitu yang pertama perencanaan dan penganggaran biaya, yang kedua departementalisasi biaya overhead, dan yang ketiga pembebanan biaya. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keenam, departementalisasi biaya overhead publik. Departementalisasi biaya overhead adalah proses pengelompokan, pengumpulan, dan pengalokasian biaya overhead publik ke dalam departemen atau pusat biaya tertentu untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat serta mempermudah pengendalian biaya dalam perusahaan. Tujuannya yaitu untuk membebankan biaya overhead publik secara adil dan teliti, kemudian untuk meningkatkan pengendalian biaya overhead publik, dan untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan ketepatan pembebanan biaya overhead, menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat, mempermudah pengendalian dan pengawasan biaya, dan membantu evaluasi kinerja setiap departemen. Penggolongan departemen dalam departementasi biaya overhead publik ada dua, yaitu yang pertama departemen produksi dan yang kedua departemen jasa atau pembantu. Sedangkan untuk langkah-langkah departementasi biaya overhead publik terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama mengidentifikasi dan menentukan departemen dalam perusahaan, mengumpulkan biaya overhead publik, mengalokasikan biaya overhead ke masing-masing departemen, mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi, menentukan tarif biaya overhead publik ke departemen, membebankan biaya overhead publik kepada produk. Adapun untuk selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu penerapan biaya standar atau analisis varian dan analisis varian. Sistem biaya standar merupakan metode penentuan biaya yang dilakukan sebelum proses produksi berlangsung. Dengan kata lain, biaya standar ditentukan secara ilmiah berdasarkan penelitian teknis dan pendengaran masa lalu serta kondisi operasi yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. Tujuannya yaitu untuk sebagai alat perencanaan biaya, sebagai alat pengendalian biaya, menilai efisiensi operasional perusahaan, membantu penyusunan anggaran, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sangat manfaatnya yaitu untuk mempermudah pengawasan biaya produksi, membantu mendeteksi penyimpangan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memudahkan penilaian kinerja, mendorong terciptanya pengendalian internal yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Sedangkan untuk analisis varian adalah proses membandingkan biaya aktual yang terjadi dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui besarnya penyimpangan atau selisih yang terjadi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan tersebut. Peran analisis varian dalam pengalokasian biaya diantaranya itu untuk mengidentifikasi penyimpangan biaya, yang kedua mengukur tingkat efisiensi operasional, yang ketiga membantu evaluasi kinerja, yang keempat mendukung pengambilan keputusan, dan yang kelima meningkatkan efektivitas pengendalian biaya.